Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang pandangan akidah dan akhlak terhadap takdir Allah. Dalam memandang takdir Allah, utamanya takdir buruk, itu antara akidah dan akhlak berbeda. Dan kita harus tahu di mana letak perbedaannya, sehingga kita tidak akan salah lagi. Karena jika salah penempatan, kedua-duanya ini dampaknya sangat fatal. Jika kita keliru dalam akidah, dampaknya syahadat kita batal. Kalau syahadat batal berarti kan Islamnya batal, imannya batal. Nah, orang tidak beriman itu berarti kafir karena ada kesalahan dalam akidah. Begitu juga ketika kita salah dalam akhlak terhadap Allah, itu juga dampaknya kita akan dimurkai oleh Allah. Maka kita harus tahu bagaimana penempatannya terkait mensikapi takdir Allah, terutama takdir yang buruk. Ketika kita melantunkan rukun iman, itu kalimatnya demikian: amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu rangkaian rukun iman yang artinya aku beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian hari kiamat, dan yang terakhir wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan aku juga beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, semuanya berasal dari Allah. Yang ingin saya jelaskan nanti terkait ini, khairihi wa syarrihi minallah, bahwa baik dan buruk itu semuanya terjadi berdasarkan takdirnya Allah. Contohnya apa? Orang beriman itu dia karena ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Dan orang yang ditakdirkan beriman berarti takdir yang baik. Sebaliknya, orang kafir itu kafir karena ditakdirkan oleh Allah, ya, sehingga dia menjadi kafir. Orang taat itu terjadi juga karena takdirnya Allah. Orang maksiat juga terjadi karena takdirnya Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sering menemukan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, makna segala sesuatu itu ya baik, buruk, iman, kafir, taat, maksiat. Itu semuanya terjadi karena qada qadarnya Allah. Barangkali orang akan protes, loh, bukankah kalau yang buruk itu dari setan?
Kalau sampai orang berkata bahwa yang buruk berasal dari setan berdasarkan keyakinannya, maka orang itu tidak sadar dia telah mencederai keyakinannya terhadap Allah. Kenapa? Kalau sampai orang berkeyakinan bahwa keburukan itu terjadi karena kemampuan setan di luar kendali Allah, di luar kuasa Allah, berarti setiap terjadi keburukan Allah tidak kuasa untuk menghentikannya. Setiap terjadi keburukan Allah tidak kuasa untuk mengendalikannya. Loh, itu berarti kan nanti yang terjadi bukan innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi malah inna syaitana ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya setan itu kuasa atas berbuat segala sesuatu. Loh, itu malah repot. Ya. Padahal kita berulang kali menyatakan sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ilmu akidah, ya, baik buruk, iman, kafir, taat, maksiat, itu semuanya terjadi berdasarkan qada qadarnya Allah. Ketika Allah mengqada atau mentakdir baik, itu karena Allah sedang melimpahkan karunia-Nya. Jadi kalau Allah memberi iman kepada seorang, Allah memberi ketaatan, kemampuan untuk taat kepada seorang, itu karena Allah sedang melimpahkan karunia-Nya. Sebaliknya, ketika Allah mentakdirkan kekafiran pada seorang, kemaksiatan pada seorang, kemudian kelak orang itu oleh Allah disiksa, itu karena Allah sedang menegakkan keadilannya, gitu. Menegakkan keadilannya. Nah, terlebih dahulu malam ini akan saya jelaskan dari sisi takdir baik, ya, takdir baik. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, idza arada, bila Allah menghendaki, ayat haro untuk menampakkan fatlahu karunia-Nya alaika kepadamu, khalaqa maka Allah menciptakan fika pada dirimu, wa nasaba kemudian Allah mengatasnamakan perbuatan tersebut ilaika kepadamu. Ketika Allah ingin menampakkan anugerahnya kepada seseorang, misalnya Allah ingin menampakkan iman dan amal soleh pada seorang, maka orang itu kemudian oleh Allah pertama dikaruniai iman. Dia beriman itu karena pemberian dari Allah. Kemudian setelah beriman dia mau berbuat ketaatan. Nah, ketaatan itu terjadi juga karena diciptakan oleh Allah. Dia bisa taat karena masih hidup, punya ilmunya taat, punya kekuatan untuk taat, punya kemauan untuk taat, yang semuanya itu pemberian Allah. Walau demikian, ketika seorang hamba itu telah beriman dan menjalani ketaatan, kemudian si hamba itu disebut hamba yang beriman dan hamba yang taat. Artinya pelaku sebenarnya adalah Allah, namun kemudian diatasnamakan manusia. Ya. Di orang sholat itu hakikatnya karena bisa sholat ditolong oleh Allah. Tapi kemudian setelah si hamba itu sholat, orang mengatakan dia sedang sholat, si fulan sedang sholat. Bukan Allah yang sholat, tapi manusia yang sholat. Di pelaku sebenarnya Allah, tapi kemudian diatasnamakan manusia. Nah, karena ya secara lahiriah pelakunya adalah manusia, ya karena diatasnamakan manusia, maka nanti yang dimintai pertanggungjawaban adalah manusia. Sementara Allah sendiri tidak dimintai pertanggungjawaban. Lagian siapa yang mau minta pertanggungjawaban kepada Allah? Wong Allah itu Tuhan yang berkuasa. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu, Allah tidak dimintai pertanggungjawaban amma yaf'alu, atas apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'aluna, tetapi mereka para manusia itulah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi perbuatannya yang menciptakan manusia Allah,
tapi kemudian perbuatan itu diatasnamakan oleh Allah kepada manusia, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah manusia. Nah, kemudian Allah membagi hambanya, khususnya manusia, itu menjadi 3 golongan. Ya, Allah membagi seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu a'adzahumullah lil intiqam, bahwa orang-orang tadi Allah sediakan, Allah siapkan sebagai media untuk menjalani siksanya Allah. Jadi dia diciptakan untuk disiksa. Mengapa demikian? Karena gini, ya, semua sifat Allah itu akan tampak pada ciptaannya. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu sudah punya sifat, punya nama yang namanya Al-Muntaqim, zat yang maha menyiksa. Al-Qahar, zat yang maha memaksa. Nah, sifat Allah menyiksa dan sifat memaksa itu kalau tidak ada buktinya, ya, tidak ada kenyataannya, maka bisa jadi nanti Allah akan didustakan. Maka Allah perlu media untuk menampakkan sifat al-muntaqimnya. Allah perlu media, perlu bukti untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha memaksa. Caranya bagaimana? Allah ciptakan manusia. Kemudian manusia itu seumur-umur kafir. Walaupun berulang kali diajak beriman, dia tetap menolak keimanan. Selain kafir, dia juga selalu berbuat maksiat. Berulang kali dinasihati, tetap aja berbuat maksiat sampai mati. Nah, karena kenyataannya si manusia ini sejak lahir sampai mati tetap dalam kondisi kafir dan maksiat, maka wajar jika kemudian dia nanti akan mendapatkan siksanya Allah, ya, sehingga dialah nanti yang akan menjadi penampakan dari sifat al-muntaqimnya Allah dan al-qaharnya Allah. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, seandainya Tuhanmu berkehendak niscaya mereka tidak melakukan keburukan. Walau syaa rabbuka ma asyraku, seandainya Allah menghendaki niscaya mereka tidak akan musyrik. Kalau toh kemudian mereka musyrik itu ya karena memang tadi itu sejak awal penciptaan dia disediakan oleh Allah untuk jadi orang musyrik, untuk jadi media penampakan Allah mampu memaksa hambanya musyrik, kemudian nanti akan menjalani siksanya Allah di neraka. Karena kalau kenyataannya ya, misalkan semua orang iman, semua orang soleh, sehingga tidak ada yang berbuat dosa, tidak ada yang disiksa. Terus neraka itu lo buat apa? Allah bikin neraka. Terus bagaimana pembuktiannya kalau Allah itu zat yang maha menyiksa, wong kenyataannya tidak ada yang disiksa. Nah, kemudian kalau ternyata tidak ada yang bisa dipaksa, berarti sifat Allah yang al-qahar jadi bohong dong. Padahal Allah punya sifat al-qahar, zat yang maha memaksa. Nah, jadi sekali lagi, adanya orang kafir, adanya orang berbuat maksiat sampai mati kemudian disiksa di neraka, itu digunakan oleh Allah untuk menampakkan sifat al-muntaqim dan al-qahar. Ya, nama al-muntaqim dan al-qahar. Jadi kalau Bapak baca Asmaul Husna, salah satu nama Allah itu al-muntaqim dan al-qahar. Itu yang kelompok pertama, ya. Sehingga ketika orang itu nanti di neraka disiksa oleh Allah, itu ada alasan mengapa kok dia disiksa, karena dia kafir, karena dia berbuat maksiat. Jadi nggak bisa kemudian dituduh kalau begitu Allah zalim dong, ya. Allah zalim. Tidak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma rabbuka bidzalamil abid, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma dzalamnahum, dan tidaklah Allah berbuat zalim kepada hambanya. Walakin kanu anfusahum, tetapi merekalah yang telah walakin kanu anfusahum yatlimun, tetapi mereka yang telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
orang disiksa di neraka itu bukan karena Allah zalim, tapi orang itu yang telah berbuat zalim. Apa buktinya zalim? Seumur hidup dia kafir, seumur hidup dia berbuat maksiat. Itu kelompok pertama, Pak. Jadi ya, sampai kapanpun di dunia ini tetap ada orang kafir. Jangan membayangkan kapan ya di dunia ini semua orang itu beriman, semua orang itu soleh. Itu tidak akan terjadi, karena seandainya terjadi justru nanti akan menghapus nama Allah Al-Muntakim dan Al-Qahar, dan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, itu kelompok pertama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pertama ini, amin. Kenyataannya memang tidak ya, kita sudah dianugerahi sebagai hamba Allah yang beriman. Sekarang yang kedua, wa qismun atahumullah lil hilmi. Yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan untuk media penampakan maha penyantunnya Allah. Ya, bahwa Allah itu punya nama Al-Halim, artinya maha penyabar, maha penyantun, maha Ar-Rahim, dan juga maha penyayang. Nah, jadi yang kedua ini ya, manusia-manusia itu oleh Allah diciptakan untuk menunjukkan sifat Allah, untuk menunjukkan nama Allah yang bernama Al-Halim dan Ar-Rahim. Kemudian kenyataannya orang itu setelah hidup di dunia, dia di satu sisi berbuat maksiat, tetapi orang tadi juga beriman ya. Orang yang beriman tapi kadang-kadang berbuat maksiat. Nah, kemudian ketika Allah memandang perbuatan maksiatnya, harusnya orang berbuat maksiat itu ya disiksa. Tapi karena Allah maha penyayang ya, Allah tidak melihat maksiatnya, Allah melihat imannya ya. Bahwa walaupun dia maksiat, tapi karena dia orang beriman, maka kemudian kemaksiatannya itu dimaafkan oleh Allah ya. Di satu sisi mereka berbuat maksiat harusnya disiksa, tapi di sisi lain mereka itu beriman ya, mereka itu beriman, dan Allah ingin menunjukkan sifat Al-Halimnya, sifat Ar-Rahimnya, bahwa semua orang yang beriman itu akan disayangi oleh Allah, akan disantuni oleh Allah, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang beriman itu bisa saja oleh Allah tidak disiksa, tapi diampuni. Ya, kemudian dipersilahkan untuk masuk surga. Kayaknya kita kelompok kedua ini ya. Jadi kita ini bersyukur lahir sudah dalam keadaan beriman, hidup dari keluarga yang beriman, di masyarakat yang beriman. Kenyataannya yang kita lakukan ya kadang berbuat soleh, kadang-kadang tidak soleh ya, sering berbuat ketaatan, kadang-kadang juga berbuat maksiat. Tapi yang penting iman jangan sampai hilang ya. Kalau iman itu tetap ada, insya Allah dosa-dosa kita, kemaksiatan kita nanti akan dengan mudah dimaafkan oleh Allah. Nah, itu kelompok kedua, Pak ya. Di orang beriman tapi berbuat dosa, pendosa tapi beriman. Harusnya dia disiksa, tapi karena punya iman dia mendapatkan sayangnya Allah ya, menjadi penampakan atau media sifat sayangnya Allah, sehingga dia dimaafkan kesalahannya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kelompok ketiga ya, ada manusia-manusia yang Allah sediakan untuk mendapatkan kedermawanan Allah ya, di samping kasih sayang Allah, dia untuk mendapatkan kedermawanannya Allah. Maka kemudian orang yang seperti ini itu sejak lahir oleh Allah diciptakan kepadanya, dia selalu taat kepada Allah, selalu berbuat baik. Kemudian dia juga punya Islam dan iman ya. Jadi sejak lahir itu sudah membawa iman, Islam, dan selalu berbuat kebajikan. Bahkan ya, sebagian dari mereka itu oleh Allah dianugerahi ihsan. Ihsan itu kemampuan untuk memandang Allah saat dia beribadah. Kalau toh tidak mampu melihat Allah, minimal punya kesadaran bahwa dia selalu dipandang oleh Allah.
Nah, maka orang yang seperti ini kemudian nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak sembarang surga, tapi surga yang sangat luas. Terus di surga dia akan mendapatkan nikmat tertinggi, yaitu memandang Allah yang Maha Penyayang. Jadi di surga itu dari sekian nikmat yang ada, yang paling tinggi kedudukannya adalah ketika seorang hamba itu diberikan kesempatan memandang Allah, memandang yang punya surga, bisa bercakap-cakap dengan yang punya surga. Itu nikmat yang tertinggi, ya. Yang sering saya contohkan gampangannya begini, ya. Kalau bapak jauh-jauh bertamu kepada seseorang atau ke rumah saudaranya, ternyata sesampainya di rumah yang kita tuju kita nggak ketemu, tapi kita mendapatkan suguhan, aneka macam suguhan. Ya seneng sih dapat suguhan, tapi sayang nggak ketemu yang punya rumah. Itu gambarannya seperti orang yang masuk surga tapi di surga nggak ketemu Allah. Ya seneng tapi tetap ada kurangnya. Kenapa? Karena nggak ketemu sama yang punya surga. Nah kalau yang kelompok 3 ini bukan sekedar dapat suguhan, Pak, tapi ketemu sama tuan rumah, tuan surga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan nikmat tertinggi. Nah, kemudian kalau Allah ingin menjadikan kita kelompok ketiga ini, ya, maka kita oleh Allah akan diberikan kemampuan untuk menjalani berbagai macam ketaatan, ya. Jadi kita oleh Allah diberikan kemampuan menjalani berbagai macam kebaikan. Kemudian semua kebaikan yang terjadi pada diri kita itu oleh Allah diatasnamakan kita, ya. Jadi sebenarnya yang ngasih kekuatan Allah, yang gerakkan hati kita Allah, tapi oleh Allah kemudian perbuatan itu diatasnamakan kita. Itu maha baiknya Allah itu gitu. Maha dermawannya Allah itu seperti itu, ya. Kita bisa sholat karena dikasih hidup, dikasih ilmu, dikasih kekuatan, dikasih kemauan, tapi setelah kita sholat oleh Allah masih diberi pahala. Itu yang dimaksud dengan tadi itu, bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi media penampakan dari sifat dermawannya Allah, ya. Dermawannya Allah itu seperti itu. Ibaratnya orang usaha, semua modal dari Allah, tapi nanti setelah berusaha masih dikasih keuntungan oleh Allah. Jadi modalnya dari Allah, untungnya juga dari Allah. Itu maha dermawannya Allah itu seperti itu. Sehingga ketika si hamba itu berbuat kebaikan, Allah akan berkata kepada si hambanya tadi, ya ibadi fa'alta kadza wa kadza minal khairi. Wahai hambaku, kau telah berbuat kebaikan ini dan ini. Kau telah sholat, kau telah zikir, kau telah ngaji, kau telah zakat, kau telah berbuat baik, kau telah menolong orang lain. Padahal kalau dilihat sebenarnya itu semuanya terjadi karena pemberian Allah, tapi Allah mengatakan itu adalah pelakunya kita atau diatasnamakan kita. Fa ana ujazizuka alaihi, maka kemudian aku memberi pahala kepadamu. Udkhulil jannata birahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Akhirnya si hamba tadi oleh Allah dimasukkan ke dalam surga karena mendapat kasih sayang dari Allah. Tidak hanya itu saja, setelah masuk surga kemudian orang itu disuruh menempati surga yang tinggi disesuaikan dengan amal solehnya, ya. Jadi kalau masuk surganya karena rahmat Allah, tapi untuk mendapatkan kelas di surga itu didasarkan pada amal soleh masing-masing, ya. Saya ulang ya, orang masuk surga itu berdasarkan rahmat dari Allah. Tapi setelah masuk surga nanti ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Itu didasarkan pada amal soleh masing-masing, gitu. Sehingga orang itu akan menempati surga yang tertinggi diukur dengan amal soleh yang dia miliki. Nah yang demikian ini, ya, keterangan yang demikian ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Bani Israil ayat 20. Kulan numittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Masing-masing kami beri bantuan yang ini maupun yang itu. Jadi kelompok ini, kelompok itu semuanya mendapatkan pemberian dari Tuhannya.
Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan pemberian Allah itu tidak bisa dihalang-halangi, ya. Allah mau memberikan kepada siapa itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Terserah Allah, Allah yang punya, ya. Terserah Allah, Allah yang punya, mau dikasihkan siapa itu ya terserah Allah. Seseorang tidak bisa protes. Ungdur, perhatikanlah kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din, bagaimana kami melebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Sama-sama masuk surga itu ternyata ya kelasnya beda-beda. Nah, yang nentuin siapa? Allah. Bagaimana cara Allah membaginya, bahwa si fulan kelas 1, si fulan kelas 2, si fulan kelas 3, diukur melalui amal soleh masing-masing. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila, dan sungguh akhirat itu sebesar-besar kedudukan dan sebesar-besar anugerah, ya. Kemudian tadi keterangannya terakhir, seseorang akan menempati surga didasarkan pada amal solehnya masing-masing, itu didasarkan pada firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga disebabkan amal yang kalian kerjakan. Jadi terserah mau menempati yang mana, yaitu diukur dari amal solehnya masing-masing. Nah, itu semuanya takdir baik, ya, takdir baik Allah kepada hambanya yang harus kita imani, bahwa sesungguhnya seseorang, ya, berbuat baik itu karena ditakdirkan baik oleh Allah. Begitu juga kalau tadi yang kelompok pertama tadi itu, ya, itu bukti Allah mampu mentakdirkan yang buruk. Jadi diciptakan untuk calon penghuni neraka. Nah, ini dari sisi akidah seperti itu, baik dan buruk semuanya terjadi berdasarkan qadha qadarnya Allah. Nah, berikut ini akan saya tambahkan pandangan dari sisi akhlak, dari sisi adab. Summayam bagi, maka seyukyanya laka bagi kalian ayyuhal insan, wahai manusia, seyukyanya kalian antata adaba ma'al malikiddian, kalian memiliki adab pada Allah yang banyak membalas amal. Walaupun baik dan buruk itu takdirnya Allah, tapi kalian sebagai manusia harus punya adab kepada Allah. Yang dimaksud adab kepada Allah itu bagaimana? Fala tansabu ilaihin naqsa wal isyan, janganlah kalian mengatasnamakan kekurangan dan kemaksiatan kepada Allah. Wa innama aghwatan nafsuka wa syaiton, tetapi kemaksiatan dan kekurangan itu terjadi akibat kalian dijerumuskan oleh nafsumu dan setan. Jadi walaupun secara akidah baik buruk semuanya takdirnya Allah, tapi secara adab jangan sekali-kali menisbatkan keburukan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengatasnamakan keburukan kepada Allah, itu namanya orang yang tidak beradab, ya, tidak beradab. Jadi kalau baik, kemudian dalam ucapan sehari-hari ini yang populer di masyarakat, kalau baik dari Allah, kalau buruk dari kita atau dari setan. Itu dari ucapan seperti itu tinjauan dari sisi adab. Kalau dari sisi akidah salah, itu nggak boleh begitu, ya. Dari sisi akidah tetap baik buruk dari Allah, tapi dari segi adab yang baik dari Allah, yang buruk dari manusia itu sendiri. Nah, gitu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah sekali-kali memperdaya kalian kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billail ghurur, dan janganlah kalian ditipu oleh setan dari taat kepada Allah. Fama kana minal kamali fa angsabahu ilal kabiril muta'al, maka segala bentuk kesempurnaan nisbatkanlah kepada Allah. Yang sempurna Allah, maksud gitu, ya, yang sempurna Allah. Wa maka kana nuksoni famsahu fi min dilin nafsi wasyaiton, adapun sesuatu yang sifatnya kurang maka hapuslah di dalam sapu tangan nafsu dan setan.
Ini yang sering dipraktekkan oleh masyarakat awam, bahwa yang sempurna dari Allah, yang tidak sempurna dari hamba Allah. Tapi sekali lagi ini tatarannya tataran adab, bukan akidah. Kalau akidah baik buruk semuanya dari Allah. Tapi adabnya orang yang beriman kepada Allah, yang sempurna dari Allah, yang tidak sempurna dari manusia. Berikutnya ini contohnya. Qala telah berkata sapa Sahlu bin Abdillah radhiyallahu anhu, Syekh Sahal bin Abdullah semoga Allah selalu meridhoinya berkata, idza amila bila berbuat sapal abdu seorang hamba hasanatan kebaikan, wa qala dan kemudian dia berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, bi fadlika dengan anugerahmu, istakmaltu aku berbuat, wa anta dan engkau yang menolong, wa anta sahilta dan engkau yang memudahkan, syakarallahu dzalika lahu, maka Allah berterima kasih kepada hambanya tadi. Kata Syekh Sahal, kalau ada seorang hamba berbuat kebaikan, kemudian si hamba itu ngomong, ya Allah terima kasih, aku bisa berbuat baik ini karena anugerahmu, karena pertolonganmu, karena kemudahan yang kau berikan. Allah juga jawab, aku juga terima kasih, begitu jawabannya. Ya abdi wahai hambaku, bal anta atokta wa anta takorobta. Ya hambaku, aku juga terima kasih, sebenarnya kamu yang berbuat, kamu yang mendekat. Kata Allah kepada hambanya. Jadi saling sopan santun, ya. Karena ketika kita berbuat baik, kita bilang ke Allah bahwa kebaikan itu pertolongan dari Allah, Allah akhirnya memuji kita. Enggak, kebaikan itu kamu yang melakukan, kamu yang berbuat. Wa idza nadhara ila nafsihi, sebaliknya kalau orang itu ketika berbuat baik memandang pada dirinya sendiri, ana amiltu, aku bisa berbuat, wa ana ata'tu, aku bisa taat, wa ana taqarrabtu, aku bisa mendekat, a'radallahu anhu, maka Allah akan berpaling dari kita. Wa qala lahu, dan Allah berfirman kepada kita, ya abdi ana wa qaftu wa ana a'antu wa ana sahiltu, hei hambaku, aku yang menolongmu, ya, aku yang membantumu, aku yang memudahkan kepadamu, jangan kau aku. Jadi kalau ada seorang hamba, saya bisa sholat, saya bisa ngaji, saya bisa zikir, saya bisa mendekat kepada Allah, Allah akan berpaling dari kita. Tidak mau, bukan kamu yang sholat, ya, bukan kamu yang ibadah, kamu bisa sholat, bisa ibadah itu karena aku tolong, aku beri kemudahan. Nah begitu Allah berfirman begitu sambil berpaling, Allah tersinggung, Pak. Ya, Allah tersinggung kalau tidak kita akui pertolongannya. Nah itu adabnya, ya, adabnya ketika berbuat baik. Jadi gini ringkasnya itu, kalau kita berbuat baik dan pengen kebaikan kita diterima oleh Allah, maka kebaikan itu jangan kita akui, tapi yakinilah bahwa kebaikan yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan anugerah pertolongan dari Allah. Itu kalau yang terjadi pada diri kita berupa kebaikan. Nah sekarang sebaliknya, kalau terjadi pada kita ini keburukan, wa idza amila, dan bila seorang hamba berbuat sayiatan keburukan, wa qala, dan kemudian dia berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, anta qadarta, engkau telah mentakdirkan, wa anta qadaita, dan engkau telah menetapkan, wa anta hakamta, dan kau telah menetapkan hukum, ghadabal maula jalat qadratuhu alaihi, maka Allah akan marah kepada si hamba tadi. Jadi kalau misalkan ada seorang, taruhlah namanya fulan, dia mencuri, dia berzina, dia mabuk-mabuk, terus dia ngomong begini, ya Allah saya mencuri ini gara-gara takdirmu, saya berzina ini gara-gara ketetapanmu, saya berbuat zina ini gara-gara telah kau tetapkan. Itu Allah marah itu, Pak. Allah marah, ya. Allah berkata, ya abdi, hei hambaku, bal anta asakta, hei hambaku, kamu sendiri yang berbuat buruk, wa anta jahilta, kamu yang bodoh, wa anta aswaita, dan kau yang telah berbuat maksiat. Jadi kalau berbuat maksiat kok kemudian kita atasnamakan Allah, Allah marah, ya. Saya mencuri ini karena saya ditakdirkan mencuri oleh Allah. Saya berzina ini karena ditakdirkan berzina oleh Allah. Itu Allah marah itu. Ya, Allah marah. Kamu yang bodoh, kamu yang berbuat jahat, kamu yang berbuat maksiat. Tapi sebaliknya, kalau ada orang berbuat keburukan terus ngaku, ya, berbuat buruk terus ngaku.
Wa idza qala, dan bila seorang hamba berkata, ya Robbi, wahai hamba Tuhanku, ana dzalamtu, aku telah berbuat dolim, wa ana asatu, dan aku telah berbuat buruk, wa ana jahiltu, dan aku telah berbuat bodoh, akbalal maula jalat qudratu alaihi, maka Allah akan memandang, ya, memandang si hamba tadi. Wa qala, dan Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ana qadaitu, aku yang telah menetapkan, wa ana qadartu, dan aku yang telah mentakdirkan. Tapi walaupun demikian, wa qad ghafartu, dan aku sungguh telah mengampuni, wa qad halimtu, dan aku telah menyayangimu, wa qad satartu, dan aku telah menutupimu. Jadi kalau ada seorang berbuat buruk, ya, jangan kemudian keburukan itu diatasnamakan Allah, jangan diatasnamakan takdirnya Allah, tapi harus kita akui. Kalau kita akui, nanti justru Allah akan mengampuni kita, gitu ya. Makanya doanya para nabi itu, ya, tidak ada istilah menyalahkan orang lain, Pak. Selalu yang disalahkan diri sendiri. Contohnya ya yang populer, Nabi Adam sampai terusir dari surga. Itu kalau dalam cerita-cerita kan karena digoda oleh iblis kan ya. Tapi ketika Nabi Adam berdoa, bahasanya tidak menyinggung iblis sama sekali. Tapi Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus ketika ditelan ikan itu doa begitu, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jadi semua nabi, semua rasul itu tidak pernah kalau berbuat salah kemudian mengatasnamakan Allah, tapi diakui bahwa kesalahan itu adalah karena kecerobohannya, karena kebodohannya. Nah, ketika kita mau mengakui seperti itu, maka justru Allah akan mengampuni kita. Jadi kesimpulannya kalau baik atasnamakan Allah, tapi kalau buruk akui bahwa keburukan itu karena kecerobohan kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.